Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya untuk PK. Saya di sini akan menjelaskan materi baru tentang basic configuration. Sini terdapat outline saya. Yang pertama itu konfigurasi hostname, lalu konfigurasi IP address, lalu ada trik about CLI, lalu IP service, lalu RouterOS login, manajemen user, lalu ada yang terakhir itu group. Oke, sini saya akan menjelaskan materi pertama yaitu konfigurasi hostname. Oke, kita lanjut saja ke materinya. Nah, sini saya sudah masuk ke dalam inbox. Nah, di sini untuk konfigurasi hostname itu ada dua cara. Yang pertama bisa menggunakan GUI, yang kedua itu bisa menggunakan CLI. Di sini saya akan mencoba mempraktekkan dulu dengan menggunakan cara GUI. Pertama kita masuk ke sistem. Setelah itu kita masuk ke identity. Nah, ada identity. Nah, lalu kita ubah misalnya awalnya itu mikrotik, saya akan coba menjadi mikrotik saya saja seperti ini. Nah, lalu kita apply dulu. Setelah apply kita oke. Nah, bisa kita lihat di sini untuk ini hostname-nya itu sudah berubah menjadi mikrotik saya. Jadi sini untuk cara menggunakan UI itu sudah berhasil. Sekarang saya akan coba praktekkan dengan menggunakan CLI, yaitu menggunakan terminal seperti ini. Nah, untuk new passwordnya itu kita kontrol cekkan saja seperti ini. Nah, ini sudah masuk. Oke, nah ini sudah masuk. Saya akan coba lihat dulu di sini. Nama dari mikrotiknya itu apakah sudah sama itu mikrotik saya. Itu menggunakan komen sistem identity enter. Kita coba cari dengan menggunakan komen lagi yaitu print ini. Nah, bisa kita lihat namanya itu sudah berubah menjadi mikrotik saya seperti konfigurasi yang sudah saya jelaskan pada mode UI. Sekarang saya akan coba menjelaskan dengan menggunakan mode CLI, yaitu dengan menggunakan komen. Di sini sudah masuk ke sistem identity. Nah, cara untuk keluarnya itu kita bisa menggunakan slash sekali seperti ini, kita enter. Nah, sini sudah keluar. Saya akan masuk ke mode ke tab menu sistem identity, yaitu kita masuk lagi sistem identity seperti ini. Nah, kita coba masukkan lagi set name sama dengan. Nah, di sini setelah sama dengan kita masukkan nama hostname yang baru. Misalnya di sini saya akan coba mengubah menjadi RB alias routerboard saya seperti ini. Kita coba enter. Oke, kita coba print, kita coba lihat. Nah, di sini untuk namanya itu sudah berubah menjadi RB saya. Bisa kita lihat juga di atas di sini namanya itu sudah berubah, hostname-nya sudah berubah menjadi RB saya. Oke, mungkin seperti itu, dan saya akan coba lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang konfigurasi IP address. Oke, sekarang kita lanjut ke materi kedua yaitu konfigurasi IP address. Nah, di sini konfigurasi IP address yang akan saya tunjukkan itu ada yaitu cara menambahkan IP address dan juga menghapus IP address. Di sini saya akan menambahkan IP address dengan dua cara, yaitu dengan yang pertama itu mode tampilan UI dan lalu kedua itu menggunakan sistem CLI. Pertama saya akan coba jelaskan dengan menggunakan cara UI, yaitu kita masuk dulu ke menu IP. Setelah itu kita masuk ke menu addresses. Nah, sini di sini bisa kita lihat IP address yang sudah dikonfigurasi itu saya sudah banyak. Pada saya sudah dikonfigurasi. Di sini saya akan coba tambahkan lagi satu IP address dengan menggunakan sistem UI, yaitu caranya itu kita masuk ke menu address list. Di sini kita bisa klik tombol address seperti ini. Nah, sini kita masukkan IP address yang ingin ditambahkan, misalnya 192.168.10.138 misalnya saya seperti ini. Lalu kita ubah ethernya. Sini saya akan menggunakan ether 2 saja, teman-teman. Lalu kita apply. Nah, lalu kita cari ethernet 2 dan akhirannya itu 1.38. Nah, ini IP address yang sudah saya tambahkan barusan. Sekarang kita coba cek di sini di terminal. Sekalian saya akan coba praktekkan dengan menggunakan mode CLI. Kita Ctrl C. Kita masuk ke directory IP address. Kita coba print. Di sini terdapat banyak sekali IP address. Di sini kita coba lihat cari yang ether 2 dan 1.38. Nah, ini berada di paling bawah ya, karena ini paling baru. Sekarang saya akan coba hapus IP address yang ini yang sudah saya hapus tadi dengan menggunakan komen remove number
Remove number sama dengan, nah di sini untuk IP address yang paling bawah itu dia berada di nomor 8. Di sini saya akan coba masukkan nomor 8, kita enter. Oke, kita coba lihat lagi. Nah, di sini untuk nomor 8 yang sudah saya tadi konfigurasikan itu sudah menghilang. Kita coba lihat di sini pada mode UI-nya apakah sudah menghilang juga. Oke, di sini enter 2 cuma ada 99.0 dan 10.0, berarti sudah terhapus juga ya, sudah terbaca. Sekarang saya akan coba tambahkan konfigurasi cara menambahkan IP address dengan menggunakan CLI. Kalau tadi menambahkan IP address menggunakan UI dan menghapus IP address-nya menggunakan CLI, sekarang saya akan coba tambahkan lagi IP address dengan menggunakan metode CLI, yaitu kita masukkan komen add address, misalnya IP address-nya itu 192.168.10.139 lalu spasi. Di sini ada yang kelewat, bukan spasi tetapi sama dengan. Nah, selanjutnya kita masukkan juga internetnya itu akan masuk ke enterprise berapa. Di sini menggunakan komen juga interface dan luas sama dengan. Setelah itu misalnya saya akan masukkan ke Ethernet 3, itu enter 3. Jadi kita coba enter, kita coba lihat menggunakan command print. Di sini sudah terdaftarnya pada nomor 8 itu IP address-nya itu 92.168.10.139 dengan masuk ke Ether 3. Oke, jadi untuk saya konfigurasi menambahkan dengan menggunakan UI dan juga menggunakan CLI sudah berhasil, dan juga cara menghapus IP address itu saya sudah praktekkan. Selanjutnya saya akan coba lanjut ke materi selanjutnya, yaitu trick about CLI. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang IP service. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang IP service, yaitu IP service merupakan berbagai cara untuk masuk atau login ke dalam router OS. Jadi kita bisa login ke router OS dengan menggunakan IP service juga. Nah, IP service juga dapat digunakan dalam membatasi user untuk login dari salah satu device dengan cara mematikan atau merubah nilai port dari service tersebut. Jadi portnya itu bisa dirubah dan bisa membatasi user untuk login. Jadi tidak semua user itu bisa login ke dalam router OS tersebut. Jadi bisa dibilang IP service itu sebagai salah satu keamanan untuk metode login ke dalam router OS. Oke, mungkin seperti itu untuk penjelasannya. Saya akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu router OS login manajemen user. Ini saya akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang trick about CLI. Nah, sini untuk CLI atau terminal dalam Winbox ini itu kurang lebih mirip seperti terminal pada sebuah host OS Linux. Tetapi di sini memiliki sedikit perbedaan. Contohnya itu untuk masuk ke directory Linux itu mungkin harus menggunakan command cd. Tapi di dalam Winbox ini kita tidak perlu menggunakan perintah cd. Kita bisa langsung masuk ke masukkan nama directory, bukan directory. Untuk di Winbox itu namanya itu menu. Misalnya kita akan masuk ke menu files seperti ini. Misalnya masuk ke IP address. Jadi kita bisa langsung masuk, ataupun kita bisa menggunakan /IP address seperti ini untuk masuk ke satu menu. Tidak harus menggunakan command cd. Nah, lalu di sini itu juga cara untuk keluar dari suatu menu. Misalnya kita akan kembali ke satu menu itu, kita bisa menggunakan command / atau garis miring seperti ini. Kita coba enter. Nah, di sini kita akan keluar dari menu yang sedang dijalankan. Nah, lalu kalau misalnya kita masuk ke banyak menu, misalnya kita coba masuk ke misalnya ke sistem atau IP address saja. IP address seperti ini. Enter. Lalu misalnya di sini untuk cara keluarnya itu bisa menggunakan komen juga titik-titik seperti ini, tapi digunakan untuk mundur satu kali. Contohnya misalnya bentar, kita cari menu yang enggak banyak.
Oke, misalnya sini saya akan masuk ke menu sistem. Nah, di menu sistem saya akan masuk ke menu sistem. Saya akan masuk ke menu misalnya menu identity. Kita masukkan lagi menu, nama menunya tuh identity seperti ini. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam dua menu. Nah, lalu bagaimana cara kita supaya saya ingin mundur ke sistem, tidak mau ke identity. Jadi kalau kita menggunakan source itu, kita akan keluar dari semua directory. Jadi kalau kita masuk ke dalam 10 directory, kita masukkan command / kita akan keluar dari seluruh directory. Kita coba enter. Nah, di sini kita sudah keluar langsung dari dua directory. Tapi bagaimana kalau kita saya ingin masuk ke saya ingin hanya keluar satu langkah saja, yaitu dengan melakukan komen titik-titik seperti ini. Nah, komen titik ini itu berfungsi untuk mundur, tapi mundur satu langkah, tidak langsung semuanya. Kita enter. Nah, kita hanya mundur satu langkah dari identity ke sistem saja. Jadi bisa kita gunakan untuk titik-titik itu mundur satu langkah. Kalau setelah itu mundur semuanya. Tapi kalau kita masuk ke dalam satu directory atau satu menu itu, kita disarankan untuk menggunakan saja karena lebih simpel seperti ini. Tapi kalau kita misalnya masuk ke dalam 10 menu, dan kita hanya mungkin mundur sekali, kita menggunakan komen titik-titik seperti ini. Oke, mungkin seperti itu untuk trik about CLI yang bisa saya sampaikan. Saya akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu IP service. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi Router OS Login Management User. Oke, di sini saya akan coba menjelaskan konsep dari Router OS Login Management. Di sini Router OS Login Management digunakan untuk mengatur siapa saja yang diizinkan masuk ke dalam router. Konsol seperti konsol, serial terminal, telnet, SSH, WiFi, Greenbox, dan lain-lain. Untuk mengatur dan membuat siapa saja yang boleh masuk ke dalam router, terdapat dua opsi, yaitu local database dan radio server. Jadi di sini bisa digunakan untuk mengatur dan membuat siapa saja yang boleh masuk. Jadi hanya orang-orang yang diizinkan atau sudah dikonfigurasi untuk masuk yang dapat masuk, dan juga memiliki dua opsi, yaitu local database dan radio server. Nah, manajemen user dapat dilakukan dengan kalau grup itu profile pengelompokan user, lalu menentukan privilege yang bisa diperoleh suatu user. Nah, kalau user itu merupakan login, username dan password dari satu user. Ya, mungkin seperti itu untuk pengertian konsep dari Router OS Login Management. Saya akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi terakhir, yaitu groups. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu groups. Nah, sini itu singkat saja untuk Router OS Login Management. Yang grupnya itu sini grup digunakan untuk memberikan hak akses terhadap user. Lalu yang grup itu juga by default terdapat 3 grup di Makotik. Ada yang full, ada write, dan read permission. Kita juga bisa membuat custom group baru sesuai dengan aturan yang kita inginkan. Nah, untuk gambar dari tampilan grupnya itu seperti ini. Untuk yang full itu seperti ini tampilannya, lalu ada yang write dan juga ada yang read. Oke, mungkin seperti itu untuk pengertian konsep dari Router OS Login Management yang grup. Dan mungkin sekian untuk praktek dari basic konfigurasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.